Assalamualaikum Pak Sundi. Waalaikumsalam, Bu. Begini Pak Sundi, sebelum Pak Sundi melakukan percakapan dengan Pak Edi, ada beberapa yang ingin saya sampaikan karena saya sebagai pengamat ya Pak ya, sebagai observer. Dalam diskusi percakapan Pak Sundi nanti dengan Edi, jadi ada beberapa rubrik penilaian yang harus saya sampaikan. Yang pertama itu di rubrik prastervisi, kemudian juga di rubrik pasca supervisi. Jadi untuk prastervisi ini Pak ada 4 pertanyaan ya Pak ya yang saya tanyakan kepada Pak Sundi. Bagaimana Pak Sundi, sudah siap ya? Siap, Bu. Ya. Begini Pak Sundi, yang pertama mungkin mengenai kompetensi coaching. Jadi nanti pada saat Pak Sundi melaksanakan coaching, percakapan coaching dengan Pak Edi, kompetensi apa yang ingin Pak Sundi kembangkan dalam percakapan coaching tersebut? Baik, Bu. Dari yang sudah saya pahami bahwa ada 3 kompetensi yang harus saya munculkan dalam coaching nanti. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Jadi saya akan berusaha nanti untuk melakukan mendengar aktif dengan saya tidak harus menggunakan kata asumsi, melabel gitu, Bu. Kemudian mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya atau asosiasi. Kemudian saya harus present, Bu, kehadiran penuh dalam melakukan coaching nanti bersama Pak Edi. Nanti harus saya hadir penuh di sesi itu, baik badan, pikiran, dan hati saya harus saya lihatkan nanti di saat coaching. Yang ketiga, nanti saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin, Bu, yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, baiklah Pak Sundi ya. Kemudian Pak Sundi, dari kompetensi yang Pak Sundi sampaikan tadi, jadi kompetensi mana nih yang ingin Pak Sundi observasi lebih spesifik, maksudnya yang ingin Pak Sundi kuasai lebih dalam? Kayaknya, Bu, ketiga kompetensi tersebut harus saya spesifik lagi, Bu, karena memang harus ketiga itu ada kaitannya, Bu, harus ada keterkaitannya satu sama lainnya. Maka ketiga itu harus saya spesifik lagi untuk saya pahami dan saya kuatkan kompetensinya, Bu. Iya. Baiklah Pak Sundi, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Sundi inginkan nanti dari percakapan dengan Pak Edi bagaimana? Kalau indikator ketercapaiannya, saya ingin kompetensi yang yang sudah kita pelajari dan kita laksanakan di dalam coaching, indikatornya bisa tercapai, seperti saya tidak lagi melabeli, saya tidak mengasih asumsi, kemudian saya berusaha untuk mengucapkan pertanyaan apa, bagaimana, dan seberapa, dan berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata kenapa, mengapa. Itu saya harus indikator tersebut harus saya capai gitu. Kemudian untuk keterkaitan nanti dalam coaching nanti, saya harus memahami juga alur tirta. Alur tirta saya nanti akan memulai dari menyampaikan tujuan dari topik pembicaraan, kemudian saya harus mengidentifikasi apa dari tujuan yang ingin dibicarakan, menggali lebih dalam menggali lebih dalam terkait dengan tujuan atau topik pembicaraan, dan saya kaitkan dengan fakta-fakta yang ada bersama Pak Idi nanti yang sebagai coach saya. Kemudian nanti saya akan menanyakan bagaimana ide atau alternatif rencana aksi atau solusi yang akan dimunculkan oleh coach saya, Pak Edi. Kemudian saya menanyakan langkah-langkah atau komitmen Pak Edi untuk menjalankan rencana aksinya. Itu gitu, Bu. Ya, baiklah Pak Sundi, mudah-mudahan nanti percakapan coaching yang Pak Sundi laksanakan dengan Pak Edi berjalan dengan baik. Pak Sundi
Sundi juga nanti bisa melaksanakan 3 kompetensi yang Pak Sundi sampaikan tadi, dan juga nanti Pak Edi sebagai coachnya juga nanti bisa nyaman dengan Pak Sundi sebagai coachnya, dengan Pak Sundi mengarahkan, dengan Pak Sundi menggali, dengan Pak Sundi mendengar aktif, Pak Sundi kehadirannya penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti yang Pak Sundi lakukan. Mudah-mudahan Pak Edi nanti bisa menyampaikan permasalahannya itu dan bisa mendapatkan solusi yang baik nanti ya Pak Sundi ya. Oke, Bu. Ya, semangat Pak Sundi ya. Ya, semangat, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Saya akan sama-sama Pak Sundi. coaching dulu bersama Pak Edi. Mohon mendengar. Silakan. Iya. Titip salam sama Pak Sundi. Mudah-mudahan nanti masalahnya bisa selesai. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum Pak Sundi. Oh, waalaikumsalam, Bang. Apa kabarnya nih? Ada lama nih, Bang. Abang nggak nelpon-nelpon dan komunikasi sama saya nih, Bang nih. Apa kabar nih, Bang nih? Sehat enggak? Alhamdulillah sehat Pak Sundi. Namun saya jumpa Pak Sundi ini udah dicari-cari kesempatan, baru sekali ini jumpa, dan memang ada maksud dan tujuan saya sama Pak Sundi. Pada hari ini mungkin ada sedikit permasalahan yang bisa saya komunikasikan dengan Pak Sundi. Apakah ada waktu Pak Sundi ini? Ya mohon maaf ya Bang, tadi sebenarnya berapa hari ini saya nih Bang, banyak kegiatan juga. Jadi baru inilah rasanya ada waktu Bang untuk bicara sama Bang. Lagi pula saya nih udah kangen juga nih sama Abang nih, udah ketemu dari lama nih. Kira-kira nih apa nih Bang, kayaknya Abang nih galau kali nih hari ini. Baru ketemu udah galau nih. Nah, itu kayak enak juga nih. Nah, apa tuh Bang? Ada masalah Bang di sekolah atau bagaimana ini? Iya Pak Sundi, sebetulnya dikatakan masalah nggak juga ya Pak Sundi ya, karena ini semuanya realitas yang harus kita hadapi. Namun saya takutnya permasalahan ini kalau seandainya saya biarkan, tentunya nanti berdampak kepada siswa-siswa saya yang pada dasarnya nanti menerima ilmu dari saya. Iya. Masalahnya begini Pak Sundi. Saya kan Pak Sundi tahu saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oh iya Bang, paham Bang. Saya tahu Abang sebagai wakil kurikulum yang terbaik juga nih di daerah kita nih. Nah, terus Abang, apa Bang? Pak Sundi, makasih. Ya, begini Pak Sundi. Saya melihat akhir tahun ini kegiatan terlalu banyak sehingga saya agak melupakan siswa-siswi saya di kelas. Padahal saya tanggung jawab utama saya adalah fokus dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi saya di kelas. Namun apalah daya saya, karena memang saya sendiri, sementara yang harus saya selesaikan itu tugas dari kepala sekolah, bahkan ada dari dinas, pelatihan-pelatihan, yang pada dasarnya menyita waktu saya, sehingga saya takutnya nanti tugas pokok saya sebagai guru agak tidak maksimal lah memberikan materi-materi kepada siswa-siswi saya. Kira-kira Pak Sundi ada pencerahan nggak buat saya Pak Sundi? Oh ya Bang, benar deh Bang. Emang kita ya tahu juga kok Bang bahwa di kurikulum tuh memang pusatnya sekolah nih. Apalagi Abang juga sebagai, kalau bagi saya tuh Abang tuh di sekolah memang sebagai pusat lah pendidikan di sekolah, sebagai informasi utama, pengatur pembelajaran dalam di sekolah Abang ini. Memang ya wakil kurikulum tuh memang padat kegiatannya Bang. Jadi kira-kira nih Bang, yang ingin Abang ingin dapatkan dari pembicaraan kita ini apa nih, maunya Abang apa nih dari keingin bicara Abang dari permasalahan Abang tadi? Ya Pak Sundi, mudah-mudahan dengan sharing ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana proses pembelajaran saya di kelas tidak terganggu, sementara tugas saya yang diberikan oleh kepala sekolah dan dinas bisa terlaksana dengan baik. Jadi seiring
bisa dilaksanakan beriringan tugas-tugas yang memang kebetulan serentak di akhir tahun ini, Pak Sugi. Oke Bang, oke. Coba gini Bang, coba saya tanya dulu ya Bang ya. Ya. Kira-kira Abang jelaskanlah dulu bagaimana nih persoalan Abang yang secara realnya yang ada di sekolah itu seperti apa Abang, kegiatan Abang itu di sekolah, karena kan harus saya lihat dulu Abang kegiatan seperti apa, Abang sama rekan temannya seperti apa, kan saya tidak tahu, jadi harus Abang jelaskan dulu, mungkin dari penjelasan Abang kita dapat solusinya nanti. Silahkan Bang. Iya, baik. Terima kasih Pak Sundi. Memang di sekolah saya di samping guru bidang studi, saya juga ditunjuk sebagai wakil kurikulum. Saya diberikan 1 orang staf wakil kurikulum. Pada saat ini di akhir tahun ini Pak Sundi, saya agak kewalahan karena memang di samping mempersiapkan ujian secara keseluruhan, karena kita sebagai wakil kurikulum juga sebagai ketua panitia, ada juga panggilan-panggilan dari dinas kemarin itu ke Pekanbaru ikut pelatihan. Sementara saya juga harus memberikan materi-materi terakhir kepada siswa-siswi saya di kelas. Sehingga pada saat saya mau masuk kelas, ada panggilan dari kepala sekolah untuk menyelesaikan ini dan itu segala macamnya. Jadi situlah saya mulai agak berat melaksanakan tugas-tugas ini, sementara hati dan perasaan saya ada di siswa dan siswi saya di kelas. Nah, itu permasalahan saya sebetulnya Pak Suti. Oh, Abang di sekolah Abang berapa jam sih ngajarnya tuh? Kemudian ini loh Bang, apa nama itu, staf Abang ini di bagian Abang nih bagaimana cara kerja nih? Iya Pak Sundi, saya ngajar di kelas 11 itu sebanyak 12 jam, 3 kelas. Karena tugas saya di wakil kurikulum juga dihitung 12 jam. Kebetulan staf saya ini baru mau bekerja apabila saya suruh. Jadi terkadang saya juga belum bisa memaksimalkan dia sebagai yang bisa nolong saya di sekolah, karena memang pada konsepnya dia baru bekerja apabila saya sudah suruh. Oh, berarti staf Abang ini di sekolah ini baru orangnya ya? Atau gimana? Iya, bukan baru Pak Sundi, tapi memang karakternya baru bisa bekerja apabila disuruh. Jadi kadang-kadang kita kan nggak mungkin tiap saat harus manggil dia, nyuruh ini segala macamnya. Pada saat itu terkadang saya handle aja semuanya pekerjaan itu Pak Sundi. Berarti kan kalau saya lihat berarti kan pembelajarannya kegiatan Abang di bidang kurikulum itu jadi lebih, kalau ndak ada Abang berarti orang tuh ndak bisa bekerja secara apa tuh ya, secara apa tuh maksimal gitu, harus menunggu Abang gitu ya. Oh. Iya, harus nunggu saya dulu Pak Sundi. Jadi Pak Sundi, saya ingin mendapatkan trik-trik yang bagus lah dari Pak Sundi agar ini bisa sejalan terlaksana begitu Pak Sundi. Iya, nanti kan kita harus menggali dulu Bang persoalan ini kan. Tadi kan baru saya mendengar dari Abang, baru permasalahannya tadi kan dari apa nih, tadi Abang bilang dari bagian kurikulum stafnya nampak nih, sudah nampak kita identifikasikan ini, nampak nih stafnya kurang maksimal nih kerjanya, kan baru satu kita lihat nih Bang ya. Kan tentu kan tidak mungkin, kan banyak nih persoalan-persoalan sesuai dengan tujuan yang Abang inginkan dari pembicaraan kita nih, baru satu saya bisa melihat. Tentu saya tidak bisa mengasih seperti apa ya gambaran kepada Abang kalau cuma satu itu, tentu ada hal-hal lainnya. Kira-kira hal lainnya apa tuh Bang selain daripada itu? Baru dari satu staf yang kurang maksimal kerjanya ya kan? Iya Pak. Saya rasa dukungan dari tata usaha juga tidak begitu bagus pada saya, mungkin karena
mereka menganggap kurikulum itu sudah ada orang-orangnya, jadi mereka tidak mau lagi masuk ke dalam lingkungan kurikulum. Padahal itu adalah tugas kita bersama. Dan juga kawan-kawan majelis guru berpandangan seperti apa pandangan TU tadi kepada saya. Jadi itu kan kerjaannya kurikulum, ngapain kita pusing kan, begitu kata-kata yang sering saya dapatkan. Abang, iya, abang dengan abang tenaga TU ini ada suatu perjanjian kerja atau semacam apa gitu, manajemen bentuk kerja seperti apa tuh kalau atau perjanjian kerjanya lah, atau misalnya kalau bagian ini saya, kalau ini saya, atau mungkin abang bisa memerintahkan TU atau seperti apa di situ? Iya, kebetulan kepala sekolah dari awal tahun sudah memberikan saya 2 orang khusus untuk membantu kurikulum. Di TU-nya? Memang di TU-nya tuh? Iya, di TU-nya. Ya, staf tadi soal guru, dari TU saya dikasih 2 orang untuk membantu saya di pekerjaan kurikulum. Namun juga seperti itu tadi Pak Sundi, kalau saya tidak ada, satupun tak ada yang bekerja, karena memang menunggu perintah dari saya semuanya. Baru itu jadi yang terjadi di sekolah saya itu Pak Sundi. Menunggu perintah ya? Menunggu perintah dari abang, baru orang tuh baru bergerak ya? Bergerak. Oke. Kalau tanpa adanya abang, orang tuh nggak bergerak tuh? Tak bekerja sedikit pun. Oh, di bagian itu ya. Kalau dari kepala sekolah sendiri ini bagaimana nih bang? Kepala sekolah sendiri dari abang, dari kegiatan abang ini. Jadi kepala sekolah juga saya pernah ngomong sama beliau katakan bahwasanya aturlah sebaik mungkin, menurut Pak Edi, pekerjaan Pak Edi bisa diselesaikan, tapi siswa dan siswi di kelas bisa tidak terganggu. Hal seperti inilah yang agak sulit saya lakukan Pak Sundi, karena memang konsepnya adalah bagaimana ini bisa berjalan beriringan Pak Sundi. Jadi kepala sekolah juga tidak terlalu dia respon kok dengan masalah saya. Bukti dia respon itu dia berikan saya keleluasaan untuk 2 orang TU yang membantu saya Pak Sundi. Itu bukti dia respon terhadap masalah saya. Jadi kalau di sisi kepala sekolah sendiri, untuk tugas abang ini sudah diberi keleluasaan ya? Iya. Kemudian itu berarti kan dari sisi kepala sekolah kan sudah jelas tuh ya bang ya, bahwa kepala sekolah sudah mengasih leluasa sama abang. Sekarang tadi ada lagi dari pembicaraan abang awal, masalahnya di dalam kelas nih. Sekarang di dalam kelasnya seperti apa? Karena ini kan fokus kita ini. Di dalam kelasnya seperti apa nih abang? Iya. Seperti apa bang di dalam kelas ini? Ya, jadi begini Pak Sundi, pagi-pagi itu saya sudah mulai bikin catatan kecil lah Pak Sundi, di kertas kecil apa-apa yang saya akan lakukan di sekolah. Jadi saya tulis jam 7.15 saya ngajar di kelas itu. Jam itu saya ada waktu kosong, saya akan kerjakan ini. Sudah saya buat sebetulnya Pak Sundi. Namun pada saat saya masuk ke kelas, memberikan materi di kelas selama 2 jam pelajaran, ada saja TU yang manggil saya ke kantor, kepala sekolah manggil, ataupun ada tugas yang harus saya lakukan pada saat itu tanpa bisa menunggu saya habis dulu jam pelajaran saya. Di situ saya mulai ada keberatan bagi saya untuk meninggalkan siswa-siswi saya yang karena memang itu tugas utama saya sebagai guru di sekolah itu. Oh gitu ya bang. Memang iya bang, dari pembicaraan abang nih ya, saya lihat kayak gitu juga secara umum yang terjadi di sekolah lain. Tapi ya pengennya kita akan abang sendirilah yang harus ibaratnya itu melihat lagi ke dalamnya seperti apa. Gini, tadi saya sudah melihat abang sudah
saya mendengar tadi dari abang yang pertama dari stafnya kurang maksimal, kemudian abang pun sudah dikasih itu positifnya. Saya lihat abang di kepala sekolah sudah diberi keleluasan terhadap bekerja ya kan, jadi bisalah bekerja tuh sesuai apa yang abang inginkan, tapi sesuai dengan tujuan tupoksi wakilnya. Kemudian yang jadi permasalahan lagi tadi abang sampaikan di TU-nya ini bergerak kalau sudah ada abang situ ya kan. Nah, kemudian yang jadi masalah lagi, nah ini di kepala sekolah juga dan di TU juga, saat mengajar saat mengajar dipanggil, dan pengennya abang tuh tidak dipanggil mengajar sesuai dengan waktunya kan. Nah, oke. Kira-kira nih bang ya, kita sudah masuk kepada ini, kira-kira saya tanya aja sama, kira-kira menurut abang nih, kalau abang rasakan sendiri, ada enggak solusi yang abang atau gagasan yang harus abang utarakan kira-kira kalau kondisi seperti yang sudah abang ucapkan tadi? Ada ya enggak ada solusi kalau kira-kira? Iya, Pak Sundi, dalam pemikiran saya juga ada solusi-solusi yang silakan bang sebutkan solusi apa aja solusinya. Ya, rencana yang akan saya bikin. Tadi sudah saya sampaikan, dari rumah saya sudah mulai bikin catatan kecil apa yang harus saya lakukan di sekolah. Bikin catatan kecil ya? Ya itu. Jadi tidak ada kemungkinan saya terlupa dalam hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya lakukan satu hari itu di sekolah, karena memang wakil kurikulum itu hanya mengajar, saya bikin itu hanya 4 jam satu hari, sisanya bisa kita laksanakan pekerjaan-pekerjaan lain. Rencana saya juga bagaimana saya bisa mengoptimalkan staf saya di sekolah ini, karena memang pembagian kerja yang belum bagus mungkin, sehingga beliau baru bekerja apabila saya suruh. Jadi saya juga rencananya pengen minta tolong juga dengan kepala sekolah memberikan semacam SOP bagi tata usaha yang betul-betul mau melaksanakan apa-apa yang sudah ada di tata usaha itu, yang bisa dikerjakan jangan nunggu saya terus kan begitu Pak Sundi. Itu rencana saya Pak Sundi. Jadi abang pertama membuat catatan kecil, kemudian mengoptimalkan tenaga TU dan stafnya ya kan? Iya Pak Sundi. Dan kemudian menyiapkan SOP ya kan, standar operasional bersama kepala sekolah ya kan? Sekolah. Ya. Nah, kalau membuat catatan kecil oke lah, bisa lah abang laksanakan tuh, gampang deh kan, catatan kecil jadi abang susun lah ya kan. Kita udah biasa juga di rumah itu menulis catatan kecil, ini jam sekian apa tuh oke lah. Nah, yang saya lihat nih agak rumit nih, ada 2 nih kan, 3 nih abang kasih rencana aksinya abang sampaikan nih. Yang pertama mengoptimalkan TU, kemudian menyediakan SOP. Ini menurut abang coba seperti apa ini? Ya memang kalau yang apa dulu bang, yang optimalkan TU tuh kayak mana abang laksanakan ini? Oh iya, saya juga pernah dalam rencana saya mungkin ya, saya akan mengumpulkan TU yang membantu saya khusus di kurikulum ini, membagi kerjaan yang bisa dibagi oleh mereka, sehingga pada saat saya tidak ada di sekolah mereka tetap bekerja. Itu rencana saya, sehingga nantinya kalaupun saya tidak ada di sekolah mereka tetap ada yang dikerjakan. Contohnya kemarin itu persiapan ujian, jangan lagi hanya untuk mengumpulkan soal, checklist guru yang belum mengumpulkan soal harus nunggu saya, kan tidak etis juga itu Pak Suti. Iya benar. Hal-hal yang bisa mereka laksanakan ya laksanakan saja tanpa harus ada saya. Itu rencana saya Pak Suti. Oke. Nah apa bagus bang, memang optimal tuh memang yang bang sampaikan tuh, membagi pekerjaan memang betul sekali itu bang. Ya, kemudian yang
apa nih yang abang lakukan nih dengan kepala sekolah menyusun SOP ini? Ini tentu ada kaitannya dengan mengoptimalkan TU. Ini SOP-nya seperti apa ini nanti nih? Iya, karena memang pada konsepnya kan tata usaha itu bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Saya ingin mengajak kepala sekolah bersama duduk mengatur SOP tata usaha yang ada di sekolah saya ini, sehingga nantinya kalau seandainya kepala sekolah yang memerintahkan bahwasanya pekerjaan itu jangan ditunda ataupun bagi-bagi pekerjaan yang sudah ada di tempat itu kepada orang-orang yang kompeten ya. Nanti saya hanya tinggal Bang, tunggu dulu, sebentar tadi. Ya, tunggu dulu. Ini terputus tadi ini, Bang, pembicaraan. Itu Abang tadi bilang yang harus meletakkan karyawan yang kompeten ya kan? Ya, oke, benar tuh Bang. Terus? Nah, jadi saya pengen dudukkan dengan kepala sekolah bagaimana tata usaha ini bisa bekerja sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing tanpa harus menunggu perintah dari saya sebagai wakil guru. Jadi kepala sekolah berperan di dalamnya untuk karena memang itu bertanggung jawab langsung ke kepala sekolah. Oke, benar. Oke. Ada lagi nggak Bang solusi yang gagasan-gagasan lain enggak? Kalau menghadapi masalah Abang itu tentang pekerjaan Abang ini, ada lagi enggak yang kira-kira? Kalau enggak ada pun enggak apa-apa ya, juga. Mungkin ya ada satu lagi mungkin kelemahan saya, mungkin bisa juga saya pelatihan yang tidak harus saya bisa diikuti oleh staf saya. Itu mungkin yang perlu saya kembangkan. Jadi mungkin ada pelatihan yang sifatnya tidak terlalu penting dan bisa diwakili oleh staf saya. Itu rencana saya, Pak Supri. Oke Bang. Ya tadi saya sudah menerima nih Bang, ada beberapa rencana aksi yang Abang sampaikan, dari buat bikin catatan kecil, mengoptimalkan TU dengan cara membagi kerjanya sesuai dengan keahlian masing-masing. Tadi saya dengar, kemudian menyusun SOP sedemikian rupa dengan kepala sekolah agar bisa memaksimalkan TU-nya tadi ya kan. Ya kan. Itu yang Abang sampaikan. Kira-kira nih kapan nih Abang kapan nih Abang lakukan dan siapa saja nih yang harus Abang tindak lanjuti ini hal-hal ini nih, kira-kira? Ya mungkin secepatnya dalam minggu ini sudah saya tindak lanjuti juga, mengajak berbicara staf saya supaya lebih optimal bekerja, melakukan pertemuan dengan kepala sekolah bagaimana kita bisa bersinergi dengan tata usaha agar bisa mengerjakan tugas-tugas tupoksi mereka masing-masing, sekaligus bagaimana saya memanage sendiri untuk bisa optimal di dalam memberikan proses belajar mengajar di kelas. Itu rencana saya, secepatnya saya akan lakukan itu, Pak. Oke Bang ya. Jadi kan tadi persoalan Abang tadi saya dengar dari tujuan kita bicara tadi, Abang kan waktu Abang di dalam kelas kurang maksimal karena adanya tugas-tugas di kurikulumnya yang terlalu banyak. Jadi apa nih Bang kira-kira yang Abang bisa simpulkan dari sesi kita hari ini, dari pembicaraan Abang, dari tujuan yang Abang sampaikan, dari solusi yang Abang ucapkan tadi? Ya, memang kesimpulannya permasalahan saya ini tidak optimalnya saya di dalam kelas memberikan materi-materi pembelajaran kepada siswa-siswi saya di kelas itu terjadi gara-gara saya belum optimal dalam menyusun, terutama mengoptimalkan staf-staf saya, belum membuat SOP yang bagus dengan tata usaha, sekaligus belum memberikan solusi dari kepala sekolah untuk bagaimana pelatihan yang seharusnya saya tidak yang bisa saya wakilkan bisa kepala sekolah suruh guru-guru lain atau staf saya yang ada. Itu kesimpulan kita pada pagi ini, Pak Supri.
Oke Mas kan. Sundi, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Iya Sundi. bang, abang Memang pun ya perbincangan abang pun sudah bisa menemukan solusi yang abang inginkan dari permasalahan abang. Ya memang betul bang, yang kita sebagai pimpinan di sekolah, abang termasuk pimpinan juga ini. Ya yang abang sampaikan tuh bang benar. Dari di kurikulumnya bang harusnya ya betul yang bang sampaikan, kita maksimalkan apa yang sudah maksimalkan tenaga-tenaga SDM yang ada di TU tersebut, di TU sama maupun di staff tadi. Benar bang, bagus sekali solusi abang kasih. uh, dan abang pun bisa memberikan jawabannya sendiri apa permasalahan bang. Oke bang. Oke, uh, Mas Sundi, terima kasih untuk waktunya. Ya, oke. Terima kasih, Bang. Mudah-mudahan Abang selalu Ah, sukses untuk menjalankan kegiatannya. Dan kalau misalnya ada permasalahan lagi, kita akan bertemu lagi untuk kita bahas lagi permasalahan kelanjutan dari yang sudah kita bicarakan ini. Ya, Bang, ini waktu saya sudah habis. oke, oke. Saya akhiri ya, Bang ya. Saya mau pergi dulu ya. Oke. Oke, siap, siap. Makasih banyak Mas Sundi, makasih banyak atas Ya. waktunya. Ya, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sundi, tadi kan Pak Sundi sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak Edi. Saya sebagai pengamat sudah mendengarkan dengan baik. Dari percakapan coaching yang Pak Sundi laksanakan tadi dengan Pak Edi sangat bagus sekali ya Pak ya. Sudah sesuai dengan 3 kompetensi yang pada sebelumnya Bapak sampaikan sudah dilaksanakan pada saat percakapan coaching. Kemudian juga sudah sesuai juga dengan alur Tirta. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, pada pasca percakapan ini selesai pelaksanaan coaching Pak Sundi dengan Pak Edi, yaitu apa yang Pak Sundi lakukan saat melakukan coaching. Jadi indikator apa nih yang bisa Pak Sundi capai dalam dalam pengembangan yang diinginkan gitu. Oh, iya, Bu. Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Edi. Tadi kami berbicara tentang permasalahan Pak Edi yang berkaitan dengan dia susah membagi waktu, terutama jam pelajaran di dalam kelas menjadi tidak dia Pak Edi tidak fokus lagi dalam mengajar itu Bu. Intinya seperti jam mengajarnya menjadi sempit atau sedikit akibat adanya kegiatan yang di luar tugas dia sebagai wakil kesiswaan, menyedot waktu. Jadi kami tadi dari pembicaraan tadi Pak Edi sudah menemukan solusinya, yaitu solusinya tadi berkaitan dengan mungkin dia membuat SOP dengan kepala sekolah, memberdayakan lagi para staf dan TU-nya dengan membagi job sesuai dengan jobnya masing-masing. Itu solusinya dari Pak Edi sendiri. Dari yang sudah kita bicarakan itu Bu, yang saya coaching, yang menjadi ini yang semua kompetensi sudah saya sampaikan. Kemudian kemudian tahap-tahapan tirtanya sudah saya jalani. Namun ada beberapa hal yang perlu menurut saya yang harus saya lebih tingkatkan berkaitan dengan pertanyaan berbobot Bu. Karena yang mungkin kita memahami Bu, bentuk pertanyaan-pertanyaan terbuka dan kemudian pertanyaan yang tidak boleh kita ucapkan. Yang menjadi masalah saya di sini adalah menyusun pertanyaan itu agar dia menjadi pertanyaan berbobot. Itulah kendala saya di saat percakapan itu Bu. Saya merasakan itu karena kita secara maksudnya itu secara langsung itu memikirkan apa sih yang harus kita gali lagi itu Bu. Kemudian di tahap tirtanya itu saya agak merasa kekurangan di tahap identifikasinya Bu, karena masih kurang menurut saya di tadi tahap identifikasinya. Ada beberapa hal yang harusnya saya pertanyakan lagi, tapi mungkin karena keteledoran bertanya jadi lupa untuk
untuk menanyakannya. Begitu, Bu. Iya, ya. Pak Sundi ini suara agak maaf ya. Baiklah Pak Sundi, dari hasil observasi yang saya lakukan dari percakapan Pak Sundi dengan Pak Edi ya, itu sudah bagus ya Pak Sundi ya. Juga tadi Pak Sundi menyampaikan 3 kompetensinya sudah dilaksanakan, kemudian juga alur tirtanya juga sudah dilaksanakan dalam percakapan coaching. Kemudian juga kriteria untuk penilaiannya untuk sesi ruang kolaborasi ini. Iya, untuk penilaian itu mungkin mendengarkan aktifnya juga sudah Pak Sundi laksanakan, pertanyaan berbobot yang diajukan sudah, kemudian memberdayakan coaching tadi saya lihat juga Pak Edi di sini sudah aktif, sudah bisa mendapatkan solusi dari percakapannya. Jadi selanjutnya Pak Sundi dari ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, Bu. Sebelum kita tutup. Jadi kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak sampaikan dari hasil melakukan coaching dengan Pak Edi tadi? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi ya dari memang ya kompetensi ini memang yaitu present, Bu. Kita memang di sana harus benar-benar harus membawa masuk kepada permasalahan yang ada pada coach kita itu, kita harus merasakan, harus masuk kepada diri dia dan kita anggap permasalahan itu ada pada diri kita. Itu benar-benar dari hati, itu yang agak susahnya, Bu. Kita harus makanya di sana saya tingkatkan semua pikiran hati saya, harus saya fullkan kepada permasalahan, kepada coach saya. Harus saya tingkatkan, Bu, yang harus saya kembangkan lagi, karena dengan adanya present ini, Bu, nanti mendengarkan aktif dan bertanya bobot mungkin bisa saya lakukan dengan baik. Saya merasa itu yang lebih utama, Bu, yang harus saya kembangkan. Kemudian kalau alur tirta, di alur tirtanya tentunya saya harus lebih memahami lagi, Bu, saatnya dimana saya harus beralih ke tahap selanjutnya. Kalau seandainya saya mesti harus berada di tahap identifikasi, saya identifikasi dulu. Saya tidak ingin ke tahap rencana aksi. Harus saya gali dulu, identifikasi dulu, baru nanti saya akan masuk ke tahap rencana aksi. Karena memang perlu juga, Bu, kita harus memahami lebih dalam terkait dengan tahap identifikasi ini, Bu. Begitu, Bu. Iya, mantap ya Pak Sundi ya, sudah memahami sekali nampaknya ya tentang coaching ini. Itu aja Pak Sundi untuk pertanyaannya pasca percakapan ini. Ya Pak Sundi ya, sukses selalu Pak Sundi juga Pak Edi. Terima kasih Pak Sundi. Terima kasih, Bu.